Tadi kita baru saja mendengarkan ya sentimen utama di pekan ini sebetulnya ya. Akhir pekan lalu kita dihebohkan dengan penangkapan Presiden Venezuela oleh Presiden Donald Trump. Dan sebetulnya ini cukup menarik ya karena ketika momen itu terjadi Bitcoin ini kan bereaksi sesuai dengan ekspektasi market ya langsung melemah begitu. Dan ada ekspektasi bahwa sebetulnya market kita juga mungkin akan dibuka melemah begitu pada perdagangan hari Senin. Tapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Indeks harga saham gabungan menyentuh rekor all time high. Kospi juga sama begitu. Pergerakan di Asia kemarin seluruhnya kompak mayoritas berada di zona hijau. Demikian juga dengan di Eropa dan juga di Wall Street begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kenapa ketegangan geopolitik terjadi tapi market kita justru malah bergerak sangat positif begitu Mas Elvan. Iya, kalau saya melihat memang sebetulnya dari akhir pekan lalu ya ketika terjadi serangan tersebut semua orang ya banyak yang berekspektasi akan terjadinya volatilitas yang cukup tinggi gitu di market di hari Senin ya. Dan lebih banyak cenderung mengarah kepada koreksi. Namun memang market berkata lain gitu ya. Kenyataannya justru sentimen adanya memanasnya tensi geopolitik antara Amerika dengan Venezuela itu justru malah membuat banyak orang justru malah berani melakukan aksi beli ya, khususnya di raise aset gitu seperti di equity gitu di saham. Dan itu terjadi di global, betul sekali ya di global, di bursa Asia Pasifik semuanya kompak menghijau di perdagangan Senin kemarin dan termasuk ISG kita juga kembali menyentuh level all time high. Jadi memang saya melihat faktor dari sisi momentum adanya momentum pelaku pasar dan juga money flow ke dalam bursa saham gitu ya di Indonesia maupun di global itu masih cukup besar terjadinya, cukup intens. Jadi secara momentum masih menunjukkan momentum yang bullish gitu ya dan belum terpatahkan sebetulnya dan itu terjadi di majority index gitu dan selama kondisi momentum kenaikan ini masih belum terpatahkan ya dan saya rasa ini akan masih terus berlanjut ya walaupun di tengah penguatan momentum ini tentu seiring berjalannya masih akan ada up and down gitu ya artinya masih ada akan koreksi dan lain sebagainya namun kita juga mesti cermati juga ke depannya tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela ini apakah akan berlangsung lebih ada pergerakan yang unpredictable gitu yang tiba-tiba misalkan Trump menyerang ke negara lain itu kan bisa menjadi salah satu yang risk juga bagi para pelaku pasar ke depannya. Jadi memang ketidakpastian yang terjadi saat ini walaupun respon market itu cukup positif namun kita ada baiknya tetap mewaspadai gitu ya ke depannya akan ketidakpastian lebih lanjut daripada Trump ini dari keputusan-keputusan yang akan dia buat ke depannya. Baik, tapi Elvan kalau dari sudut pandang pasar sendiri seberapa besar isu Amerika Serikat dan Venezuela ini dipersepsikan sebagai sentimen risk off yang mendorong pelemahan aset berisiko termasuk saham dan juga mata uang dari emerging market seperti Indonesia? Iya, kalau untuk pasar saham sendiri realitanya belum terlihat gitu ya. Artinya sentimen risk off ini masih justru sebaliknya gitu di pasar saham karena ya bursa saham global justru menguat dan kalau kita melihat dari sisi pasar valuta asing gitu ya. Memang di perdagangan kemarin paling nggak sampai penutupan rupiah itu mostly khususnya di Asia banyak mata uang Asia itu yang melemah gitu. Dan kalau saya melihat jujur itu sebuah hal yang cukup wajar karena kalau kita lihat dari sisi eksternalnya yaitu dari indeks dolar AS-nya itu menguat cukup signifikan ya 0,2 something gitu di perdagangan kemarin sebelum sampai di malam hari ya setelah pengumuman ISM Manufacture akhirnya DXY melemah. Tapi overall di perdagangan kemarin memang dolar itu menguat cukup signifikan akibat dari artinya pasar itu melihat ada ketidakpastian baru sehingga safe haven seperti dolar itu kembali diminati ya paling nggak dalam jangka waktu pendek kemarin. Dan kalau saya melihat untuk kedepannya kita mesti terus cermati bagaimana kondisi tensi geopolitik ini akan berlangsung apakah lebih intens lagi atau seperti apa itu yang akan menentukan arah pergerakan market global ke depannya. Oke, tapi tadi Mas Elvan kan menyampaikan begitu ya bahwa momentum penguatan indeks kita ini masih sangat kuat begitu ya, masih cukup kuat dan kita lihat juga mungkin kemarin ya dari perdagangan kemarin begitu ada beberapa saham yang menopang laju pergerakan indeks kita masih dari saham-saham konglomerasi begitu ya. Nah, seberapa kuat momentum ini tuh masih akan berlangsung di awal tahun 2026 Mas Elvan? Apa yang menjadi pendorong utama sebetulnya? Ya, kalau saya melihat pergerakan daripada emiten-emiten konglomerasi ya tentunya dengan narasi di baliknya yang masih cukup kuat gitu. Misalkan adanya isu merger, adanya isu right issue gitu ya dan juga khususnya nanti di Februari kan kita akan ada MSCI rebalancing gitu ya yang biasa
itu menjadi patokan daripada pelaku pasar. Ekspektasi mereka terhadap emiten-emiten ini biasanya emiten konglomerasi yang saya maksud adalah target mereka untuk masuk ke MSCI. Dan nanti dengan masuknya mereka ke MSCI otomatis flow asing itu akan masuk gitu. Dan saya rasa dengan faktor kita masih menuju hampir 2 bulan ya kurang lebih sampai ke rebalancing, tentunya ini masih menjadi alasan dibalik kenaikan daripada emiten-emiten konglomerasi. Saya melihat seperti itu. Namun juga selain saham-saham konglomerasi yang biasa menopang saat ini ada beberapa sektor yang rasanya cukup mulai bangkit gitu ya seiring dengan adanya perubahan-perubahan aturan khususnya dari OJK ya. Yang saya maksud adalah sektor di perbankan khususnya di KBMI 1 ya, yang ada aturan perubahan tentang minimum mereka punya modal inti yang kemungkinan akan dinaikkan sehingga mereka memerlukan adanya aksi merger. Jadi hal itu yang memicu kenaikan daripada saham-saham bank-bank KBMI 1 gitu ya di kemarin dan juga di hari ini saya melihat kondisinya masih cukup positif gitu. Jadi momentum baru di sektor lain ini tentu membuat pergerakan indeks kita semakin bervariasi gitu ya. Artinya sebelumnya hanya di konglomerasi, mulai switching nih ada ke beberapa sektor lain. Artinya Mas Alvan melihat ini adalah penggerak utama ya untuk sektor finansial. Karena sektor finansial hingga akhir tahun kemarin kan cukup sulit ya untuk berada di zona hijau begitu. Tapi dalam 2 hari terakhir kita lihat pergerakan untuk sektor finansial ini masih cukup positif begitu. Ini artinya dorongannya tadi dari apa yang disampaikan Mas Alvan. Ya salah satunya itu ya. Saya melihat salah satunya itu yang menjadi faktor pendorong khususnya untuk bank-bank yang modal intinya di bawah 6 triliun ya maksimumnya, itu kita lihat pergerakan dua hari ini paling tidak sampai pagi ini itu masih cukup positif. Dan tapi memang kalau kita melihat perbankan yang big caps-nya belum begitu ada pergerakan gitu ya. Dan kalau kita melihat kan memang masalah kekhawatiran pasar terhadap pertumbuhan perbankan itu masih menjadi isu utama ya. Jadi memang khusus untuk perbankan yang big caps seperti Himbara dan bank-bank swasta besar lainnya itu masih menjadi belum bisa dikatakan bergerak positif gitu ya sampai hari ini. Namun kita akan melihat nanti mungkin ke depannya seiring dengan laporan-laporan rilis data ekonomi dan juga laporan pertumbuhan mereka punya fundamental di kuartal 4 atau di full year 2025 tentu itu akan menjadi penentu juga ke depannya. Oke Mas Alvan, kalau dari sisi sektoral sendiri dengan kita tahu situasi geopolitik kita yang seperti ini, kira-kira sektor mana yang paling sensitif akan tertekan terhadap isu geopolitik dari pergerakan IHSG dan juga sektor mana yang mungkin defensif? Oke, kalau untuk sektor yang mungkin akan ada volatilitas gitu ya seiring dengan memanasnya tensi geopolitik AS dan Venezuela, salah satunya adalah perminyakan ya. Karena kalau saya melihat pergerakan harga minyak ini justru dengan adanya aksi bisa dibilang serangan dari US ke Venezuela yang kemudian membuat presidennya itu ditangkap, kemudian ada kemungkinan besar bahwasannya Amerika Serikat ini akan kembali menguasai perminyakan di Venezuela, yang mana dengan kondisi tersebut kita tahu Venezuela sebelumnya secara produksi minyak ini kan sudah menurun gitu ya sejak dalam beberapa dekade terakhir, dan ketika nanti perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mulai kembali masuk ke Venezuela yang sebelumnya perusahaan-perusahaan nasional mereka yang menguasai, ini bisa kembali meningkatkan mereka punya produksi minyak sehingga harga minyak itu justru ke depannya itu memang diproyeksikan dengan kondisi saat ini cenderung melemah. Jadi memang kondisi tersebut bisa menciptakan pelemahan lanjutan bagi harga minyak global dan implikasi tentu pada sektor perminyakan di dalam negeri ya. Karena secara harga mereka punya penjualan tentu akan sangat bergantung pada harga minyak global.